Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6, mata kuliah psikolinguistik. Kami akan menjelaskan materi tentang penyimpanan dan retrieval kata. Perkenalkan, anggota kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Pertama ada Hesti Ira Sandia dengan NIM A1B119086. Kedua, saya sendiri, Selvina Suhadi dengan NIM A1B119113. Dan terakhir ada Selitri Lestari dengan NIM A1B119125. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Hesti. Leksikon mental. Mental leksikon dapat diibaratkan sebagai gudang di mana kita menyimpan barang. Akan tetapi, gudang ini bukan sembarang gudang, karena tidak hanya barangnya yang disimpan itu unik, yaitu kata, tetapi cara pengaturannya juga sangat rumit. Kita bisa menemukan barang yang kita cari untuk berbagai macam permintaan yang masuk. Permintaan itu bisa berupa bunyi, wujud fisik, wujud grafik, atau hubungan suatu barang dengan barang yang lain. Seandainya gudang itu berisi barang-barang yang hanya ditaruh saja secara acak, padahal gudang itu berisi 60.000 macam barang, maka dapat dibayangkan bagaimana mungkin kita dapat menemukan apapun yang kita cari dengan cara yang cepat. Leksikon mental yang sering juga dinamakan kamus mental mempunyai sistem yang memungkinkan kita untuk meretrieve kembali kata-kata secara cepat. Meskipun leksikon mental mempunyai persamaan dengan kamus biasa, yakni kamus yang berupa buku, ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Kamus biasa selalu disusun secara alfabet. Dengan demikian, keterkaitan satu kata dengan kata yang lain, yaitu kata sebelum dan sesudahnya, semata-mata berdasarkan kesamaan bunyi atau huruf saja. Dalam leksikon mental juga dapat terjadi kilir lidah yang diakibatkan oleh persamaan bunyi. Misalnya dalam kamus bahasa Inggris terdapat kata zit artinya bisul atau zis artinya bunyi bising untuk kata zither artinya alat musik. Karena zit persis tertulis sebelum zither dan zis sesudah zither. Begitu juga dalam kamus bahasa Indonesia, akan ada kilir lidah seperti bontot atau bonyok untuk kata bagus, karena bontot persis ada sebelum kata bonus, dan bonyok persis sesudah bonus. Dalam kenyataannya, kilir lidah seperti ini tidak ada dan tidak akan ada. Contoh, kalau orang berkata kalimat yang pertama, padahal yang dia maksud adalah kalimat yang kedua. Kalimat pertama adalah belikan saya mangga ya. Kedua, belikan saya jeruk ya. Maka tampak bahwa kekeliruan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan bunyi. Kekeliruan ini terjadi karena adanya kekeliruan dalam menyeleksi kata nama yang diperlukan. Oleh karena itu, kilir lidah seperti ini tidak mungkin keluar dari kelompok maknanya. Kamus biasa juga tidak menyebutkan bahwa makna merupakan jaringan atau network antara satu konsep dengan konsep yang lain. Tidak akan ada dalam kamus biasa informasi yang mengaitkan kata bunga mawar dengan mobil pemadam kebakaran, karena dalam segi perumusan, kedua benda itu tidak langsung memiliki fitur yang sama. Akan tetapi, dalam leksikon mental kita, begitu kita mendengar kata mawar, maka di samping fitur-fitur seperti harum, cantik, dan berduri, muncul pula warna, yang salah satunya kemungkinannya adalah merah. Dengan demikian, kalau suatu hari kita melihat mobil pemadam kebakaran yang berwarna kuning, maka kita dapat mengatakan, lihat tuh pemadam Golkar, atau kalimat-kalimat lainnya. Hal ini dipicu oleh kenyataan bahwa leksikon mental kita tidak hanya memiliki fitur warna merah saja, tetapi juga kaitannya dengan warna mobil pemadam kebakaran. Dalam pengelompokan makna sejenis seperti yang saya gambarkan tadi, leksikon mental juga membentuk jaringan untuk ihwal yang bertentangan. Orang dapat mempertentangkan kata bodoh dengan tinggi, dengan pendek, dengan cepat, tentunya bukan tanpa sebab. Keterkaitan seperti ini tampaknya juga disebabkan oleh adanya jaringan makna yang kontrastif pada leksikon mental kita. Perbedaan lain dengan kamus biasa adalah bahwa leksikon mental itu isinya selalu berubah. Leksikon mental juga memungkinkan kita menciptakan kata sesuai dengan aturan yang ada pada bahasa itu.
Kata ini belum tentu akan hidup terus, tetapi pada saat diciptakan si pendengar, tentu akan hidup terus, tapi pada saat diciptakan si pendengar memahami apa yang dimaksudkan. Misalnya pada kalimat yang akan saya bacakan, yaitu Jakarta sekarang mencantik. Dan yang kedua, jumlah halamannya harus dipersedikit atau diperbanyak. Selanjutnya, penyimpanan kata. Penelitian mengenai jumlah kata yang dimiliki oleh orang terdidik di Indonesia belum pernah dilakukan. Kalau dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya memiliki 72.000 lema, dan dari pengalaman pribadi membuka buku kamus itu, di mana ditemukan banyak kata yang tidak dimengerti. Hanya 12 dari 28 lema di halaman pertama huruf L yang dimengerti. Rasanya tidak akan jauh meleset kalau diperkirakan bahwa jumlah kata yang dimiliki seorang terdidik Indonesia adalah di bawah 50.000. Pada dasarnya, ada dua pandangan mengenai cara bagaimana manusia menyimpan kata-kata di dalam otaknya. Pandangan pertama adalah bahwa tiap kata disimpan sebagai kata yang terpisah. Jadi, kata-kata jatuh, terjatuh, menjatuhi, dan menjatuhkan, dan kejatuhan disimpan sebagai 5 kata yang terpisah-pisah. Argumentasi untuk teori ini adalah bahwa retrieval yang dapat dengan cepat dilakukan itu karena kita hanya tinggal mencomot saja kata yang kita inginkan. Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa penyimpanan didasarkan pada morfem, sedangkan afiksmen, ke, kan, i, an, dan lain-lain disimpan secara tersendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu faktor pengaruh untuk penyimpanan. Dalam hal penyimpanan dan retrieval kata, masalah yang muncul adalah bagaimana kata itu disimpan dalam minda atau pikiran, sehingga dapat direktrieve dengan mudah. Apakah kata disimpan berdasarkan bunyi pertamanya seperti kamus biasa, atau apakah kata disimpan berdasarkan rimanya? Dari fakta-fakta yang telah ditemukan, tampaknya dasar penyimpanan dari retrieval kata itu tidak hanya 1 atau 2 saja, tetapi merupakan jaringan yang saling berkaitan satu sama lain. Pada dasarnya, suatu kata akan mudah diretrieve apabila kata itu sering dipakai. Dalam bahasa Inggris misalnya, kata predict lebih sering dipakai daripada kata verlief. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata meninggal atau mati lebih sering dipakai daripada kata mangkat atau wafat. Orang mungkin akan keliru kapan memakai kata mangkat dan kapan memakai kata wafat. Begitu pula kata yang konkret, umumnya lebih mudah diretrieve daripada kata yang abstrak. Nah, dapat disimpulkan bahwa kata atau morfem disimpan berdasarkan medan semantiknya. Dalam medan semantik, kata-kata yang memiliki suatu ciri tertentu dimasukkan dalam satu medan yang sama. Kata-kata seperti jeruk, mangga, apel, semangka, nanas termasuk dalam satu medan yang sama, yaitu buah. Contoh lainnya yaitu sepeda, motor, mobil, truk termasuk dalam satu medan yang lain. Kilir lidah hanya terjadi dengan kata dari satu medan yang sama, sehingga orang tidak akan terkilir dari jeruk ke sepeda ataupun dari motor ke nanas. Medan semantik juga dapat berupa kata-kata yang berlawanan. Itulah sebabnya orang bisa terkilir dari kata yang misalnya, saya minta yang besar, maksudnya yang kecil saja. Nah, kriteria yang terakhir adalah kemiripan bunyi. Selain kriteria di atas atau kriteria yang saya sampaikan sebelumnya, kata tampaknya juga disimpan berdasarkan kemiripan bunyi. Orang yang lupa-lupa ingat, pasti tekanan katanya tidak jauh dari kata targetnya. Jumlah suku katanya sama, bunyi awalnya sama, dari seluruh kata ini mirip dengan kata yang dicarinya. Orang-orang yang lupa ingat akan makanan yang bernama gelek atau meraba-raba dengan mengatakan getek, getuk, gender, atau beberapa kata yang lain lagi. Kemudian, model penyimpanan dan retrieval kata.
Untuk mencoba menjelaskan bagaimana proses mental itu terjadi pada manusia, para psikolinguis mengajukan model-model teoris. Yang pertama, serial sort model. Model yang paling dikenal adalah model yang diajukan Forster tahun 1976 atau Gleason dan Ratner 1998-17. Menurut teori ini, kata dengan cara seperti kita memakai kamus. Begitu kita mendengar atau melihat kata, kita lalu menentukan apakah kata itu kata dalam bahasa kita. Setelah itu, kita cari informasi mengenai kata itu. Model Forster memiliki 3 pintu masuk akses lewat. Yang pertama, ortografi, yang kedua, fonologi, yang ketiga, semantik atau sintaktik. Akses melalui ortografi membawa kita untuk meretrieve kata itu dengan memanfaatkan huruf atau huruf-huruf pertama dari kata tersebut. Kemudian, serial sort model mempunyai 2 tahap. Tahap pertama yang dinamakan dengan akses file adalah untuk menentukan apakah input itu memang kata dalam bahasa tersebut. Tahap kedua adalah tahap parser file, adalah tahap di mana input tadi dicocokkan dengan semua kata yang tersimpan dalam leksikon mental yang mirip dari segi ortografi, fonologi, makna maupun sintaktiknya. Kedua, parallel access model. Ada 3 macam model yang banyak dikenal, yaitu A. Login model, B. Connectionist model, C. Cohort model. Nah, saya akan menjelaskan yang A dulu, yaitu Login model. Login model diciptakan oleh Morton tahun 1969. Model ini beranggapan bahwa tiap kata mempunyai login, yakni sebuah daftar yang menghitung jumlah fitur antara kata yang ada dalam leksikon dengan kata yang menjadi input. Jadi, kata sel mempunyai fitur ortografi huruf S dan fitur fonologi S, E, dan L. Model ini adalah model yang interaktif. Artinya, kalau huruf S muncul sebagai huruf pertama pada input, maka semua kata yang mulai dengan kata S juga kena aliran setrum. Kalau aktivasi ini berlanjut dan dapat mencapai tahap ujung proses threshold level, login itu melepaskan dan dengan demikian kata itu akan dapat dipahami. B. Connectionist model. Model yang dikembangkan oleh McClellan dan Romelhart 1981. Ini mempunyai 3 tingkat, yaitu 1. Tingkat input, 2. Tingkat di mana unit berkaitan dengan huruf secara individual, dan ketiga, tingkat output. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lain, terdapat hubungan. Hubungan ini bisa bersifat mendukung, tetapi dapat juga mengekang. Nah, yang C, cohort model. Cohort model diciptakan oleh Marceline Wilson pada tahun 1973. Untuk memahami kata secara lisan, model ini hampir sama dengan model connectionist dan model login. Hanya saja, model cohort terbatas pada input yang lisan. Menurut model ini, waktu kita mendengar sebuah kata, semua kata bertetangga dengannya menjadi teraktifkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pengetahuan tentang kata. Sebenarnya, apa yang dimaksud kalau kita mengatakan bahwa kita tahu sebuah kata? Paling tidak, ada 3 aspek untuk mengklaim bahwa kita tahu sebuah kata. Aspek pertama tentunya adalah aspek semantik dari kata itu. Dalam pengertian semantik ini, kita tidak hanya tahu makna dasarnya saja, tetapi juga nuansa lain yang terikat dalam makna itu. Aspek kedua yang harus diketahui adalah kategori sintaktik kata itu. Tanpa mengetahui bahwa kata sepatu adalah nomina, orang tidak akan dapat memakai kata itu. Aspek ketiga adalah fonologis. Sebagai pemutar asli,
Kita tahu secara intuitif tidak hanya bunyi-bunyi apa yang ada pada bahasa kita, tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi ini diatur. Selanjutnya, makna suatu kata. Makna kata merupakan bagian dari pengetahuan kita tentang kata. Namun, kadang-kadang kita tidak tahu benar seberapa jauh makna yang kita kuasai itu. Di dalam makna suatu kata ada beberapa teori yang akan dijelaskan. Yang pertama, teori fitur. Teori fitur menyatakan bahwa konsep terbentuk dari sekelompok unit yang lebih kecil yang dinamakan fitur. Contohnya konsep mengenai objek yang dinamakan kucing. Misalnya, mempunyai sekelompok fitur yaitu antara lain berkaki 4, bermata 2, bertelinga, berhidung 1, berkumis, berbulu, berwarna putih, hitam, merah, coklat, belang, dan bersuara ngeong. Yang kedua, teori berdasar pengetahuan. Teori fitur memang banyak manfaatnya untuk mengidentifikasi suatu objek, dan sampai sekarang pun masih banyak digunakan orang. Akan tetapi, teori ini juga mempunyai kelemahan. Perincian makna yang menjadi fitur yang kecil-kecil itu bisa tak ada batasnya. Karena itu, fitur haruslah dianggap banyak sebagai ciri permukaan saja untuk suatu teori yang lebih dalam yang dinamakan teori berdasar pengetahuan. Teori ini berdasarkan pada esensialisme psikologi dan kontekstualisme psikologi. Esensialisme psikologi adalah teori yang landasan dasarnya adalah teori fitur, tetapi yang telah diperluas. Yang terakhir, organisasi konsep. Untuk mengetahui hubungan antar konsep dan bagaimana konsep itu diorganisir, orang mengajukan berbagai teori atau model. Yang pertama, model semantik hierarkis. Teori ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain, yang pertama, kata-kata abstrak tidak mudah dibuatkan hierarki. Yang kedua, tidak selamanya orang mengikuti hierarki. Yang ketiga, jarak semantik yang sama belum tentu menghasilkan jumlah waktu reaksi yang sama. Yang kedua, model perbandingan fitur. Dalam model yang dikembangkan oleh Smith dan kawan-kawan, konsep dinyatakan dalam dua tipe daftar fitur, yaitu yang pertama fitur yang wajib dan yang kedua fitur yang opsional. Misalnya, sepeda itu wajib memiliki ban, tetapi tidak harus ada boncengan atau lampunya. Kedua macam fitur ini kemudian dibandingkan melalui dua tahap. Pertama, semua fitur, baik yang wajib maupun opsional dari dua konsep atau lebih itu dibandingkan. Bila kedua konsep itu memiliki kemiripan yang cukup banyak, maka kita anggap kedua konsep itu berkaitan. Bila derajat kemiripannya terlalu dekat, maka masuklah kita ke tahap kedua, yaitu tahap di mana yang dibandingkan hanya fitur yang wajib saja. Yang ketiga, Spreading Activation Network Model. Dalam model yang dikemukakan oleh Collins dan Lotus, konsep dinyatakan dalam node yang berkaitan. Jarak antara satu node dengan node yang lain menunjukkan kedekatan antara satu konsep dengan konsep yang bersangkutan. Makin dekat jaraknya, makin dekat pula konsepnya. Baiklah, sekian dari penampilan kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.